Selamat sore pemirsa, Intel kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya MD Krinugraha yang akan memberikan informasi yang aktual dan menarik berikut liputannya. Pemirsa, Merapi berstatus siaga. Gunung Merapi menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik yang signifikan, mendorong Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk meningkatkan statusnya ke siaga level 3. Bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat siang Zikri di studio. Di sini Titah melaporkan dari tempat kejadian. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih berada pada tingkat siaga level 3. Potensi bahaya saat ini masih tetap berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung dalam memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. Soalnya banyak yang memperdebatkan soalnya erupsi ini terlalu besar, padahal di lingkungan kawasan Merapi sini masih aman begitu. Berarti untuk di daerah sini masih aman ya, aman, Pak, ya? Ini kan masih 6,3. Jadi titik luncur itu kan banyak kan sampai 5 kilo, tapi kemarin kan nggak nyampe 5 kilo. Nah, yang 5 kilo utaranya ini buat Jepang kan tutup dari 2018. Sampai sekarang belum buka. Kalau sini paling atas sekarang. Baik Zikri, saya kembalikan ke studio. Saya Wardah Tita Utami melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di Yogyakarta. Sebuah truk menabrak 3 minibus dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Prambanan. Diduga kecelakaan ini disebabkan oleh supir truk yang mengantuk. Bagaimana kondisi terkini di sana? Kecelakaan tragis pada malam hari ini yang melibatkan satu beberapa orang luka-luka. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 19.30 malam di depan Candi Prambanan. Menurut saksi mata, sebuah truk bermuatan yang diduga mengantuk tiba-tiba mengerem mendadak yang mengakibatkan truk menghantam bagian belakang mobil minibus. Sementara itu, pengemudi truk beserta pengemudi minibus mengalami luka-luka dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP lebih lanjut untuk menginvestigasi kecelakaan tersebut. Kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan yang sangat panjang yang terjadi di Jalan Raya Klaten Jogja. Pihak berwajib juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan dan membersihkan lokasi kejadian. Namun para warga diminta untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Terima kasih, kembali ke studio. Semarak Budaya Jogja Joget, lebih dari 500 penari dari berbagai daerah di Yogyakarta memeriahkan acara Jogja Joget. Acara ini menampilkan berbagai macam tarian tradisional Yogyakarta dengan penuh semangat dan kemeriahan. Baik, Arif melaporkan dari Kaliurang pada event 2024 Jogja Joget. Bisa kalian lihat sendiri. Di sini terdapat 550 penari dari lokal maupun ada sebagian dari penari internasional yang berasal dari Ekuador. Acara Jogja Joget menampilkan banyak pentas seni berupa tarian yang diikuti 550 penari. Acara ini diadakan untuk memperingati Hari Tari Dunia 2024. Jogja Joget 2024 juga melibatkan seniman dari mancanegara antara lain penari Ekuador dan juga penari Indonesia. Baik, saya dengan Bapak siapa, Pak? Eko Purnomo. Ya. Gimana sih, Pak, proses perencanaan dan persiapan konser ini dilakukan oleh panitia? Ini adalah yang keempat kalinya kita mengadakan acara Hari Tari, kemudian kita maknanya dengan pegelaran. Ya, persiapannya sebetulnya ya sudah sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Kemudian untuk persiapan tarinya yang kami antara Icon dan Maestro itu pertengahan puasa kemarin. Terus apa sih tantangan terbesar yang dihadapi selama acara berlangsung? Karena ini terdiri dari berbagai daerah, 5 daerah, antara lain Sleman, Kota, Bantul,
Gunung Kidul dan Kulon Progo. Kami sering kesulitannya adalah di mana kami harus mengumpulkan sekitar 500 lebih penari itu kan kita menggandeng dengan grup-grup tari-tari yang ada di daerah masing-masing. Dan terakhir, bagaimana pesan dan kesan untuk acara ini untuk kedepannya, Pak? Ya, karena kita membawa Yogyakarta untuk tari-tari ke dunia, semua bersemangat untuk mengadakan terus sampai entah kapan nanti kami akan melaksanakan Jogja-Joget terus selamanya. Terima kasih Bapak, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Balik ke studio. SLB Wiyarta Dharma 1 Sleman, sebuah sekolah luar biasa SLB yang berdedikasi untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Sleman, Yogyakarta. Sekolah ini memiliki komitmen kuat untuk membantu para siswanya mencapai potensi penuh mereka dan menjalani kehidupan yang mandiri dan bermakna. Kalau tantangan, memang tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana menjadikan anak itu nantinya bisa mandiri, tidak merepotkan orang tua, dan mereka tentunya harapan kami bisa bekerja, dan yang bisa lulus dari sini yang bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya kuliah. Ini juga harapan kami. Jadi tantangan-tantangan itulah yang kami raih agar anak-anak itu bisa berprestasi. Jadi yang intinya, yang bisa dikembangkan ke akademik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kuliah. Ya, kita bekali dengan pembelajaran. Kemudian yang tidak bisa ke akademik, ya ke keterampilannya. Ini tantangan-tantangan itu yang perlu kita jadikan motivasi atau modal guru-guru untuk lebih semangat lagi dalam mendidik anak-anak. Should've been caught up. Even Granny got hit with no antenna. And the cool kids peeped on the internet. Ain't no fighting the hype when it's evident. I mean, feast for your eyes. Ain't you mystified? At a minimum, fresher than your Listerine. Oh, you missed it, huh? How you missed the vine? Oh, you missed the mastermind. I'm amazing. The one. Yeah, you looking at the best. There you go, you're looking at Number one. I gotta tell him, gotta tell him, gotta tell him. Yeah, you looking at fire. Yo, no cap, with that. Cause when the B's to the knees like 100 degrees, it's the B to the EST, you got me. I got the keys on me or the intellect, and when I be on scene, all the eyes connect, so come get some. Smooth as peanut butter, need no other feast on me, man, I've been the best. I got the keys on me or the intellect, and when I be on scene, all the eyes connect, so come get some. Smooth as peanut butter, need no other feast on me, man, I've been the best. Jogja dicoret-coret, vandalisme kembali marak mengganggu keindahan kota. Aksi vandalisme kembali marak terjadi di beberapa wilayah di Yogyakarta. Coret-coretan liar di tembok bangunan, dan fasilitas umum merusak keindahan kota dan meresahkan masyarakat. Bagaimana kondisi terkini di sana? Oke, terima kasih Dikri. Sekarang saya berada di area bawah Jembatan Janti, yang dimana tempat ini menjadi sasaran dari aksi vandalisme. Dan bisa kita lihat sendiri di sekitar saya ini banyak sekali vandalisme yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau menurut saya sih bukan, Mas. Ya. Gimana lah gitulah ya. Dan setahu Bapak, selama ini mungkin apa langkah dari warga setempat ataupun pemerintah untuk mengurus atau menghapus vandalisme ini, Pak? Ya, bagi warga sih ada yang mau gitu, Mas, karena sebagian juga nggak ada.
Aksi vandalisme ini bisa dibilang sangat merugikan bagi seluruh masyarakat yang ada di bawah jembatan Janti ini, dan yang kami harapkan pemerintah dan juga masyarakat dapat membantu untuk meminimalisir adanya terjadi lagi vandalisme ini. Kembali ke studio. TPA Piungan ditutup, sampah meluber di jalanan Jogja. Penutupan tempat pembuangan akhir TPA Piungan hal menyebabkan tumpukan sampah di beberapa titik di sepanjang jalan Ring Road Yogyakarta. Sampah yang menumpuk ini menimbulkan bau tak sedap dan pemandangan yang tidak sedap dipandang, serta berpotensi mencemari lingkungan. Tempat pembuangan akhir Piungan yang selama ini menampung sampah dari 3 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta ditutup. Penutupan dilakukan karena sampah di TPA Piungan telah melebihi daya tampung. Sementara, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedang mengupayakan perluasan daya tampung. Penutupan ini membuat tumpukan sampah terlihat di pinggir trotoar Jalan Raya Kota Yogyakarta, karena tidak punya lokasi pembuangan sampah. Akibatnya, banyak warga dan pengepul sampah kebingungan mencari tempat pembuangan sampah. Wardah Tita Utami, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waspada gelombang tinggi di pantai selatan Jogja. BMKG Maritim telah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di wilayah pesisir selatan Jawa, termasuk Pantai Parangtritis Yogyakarta. Ketinggian gelombang diprediksi mencapai 4 meter dan berpotensi membahayakan pengunjung pantai. BMKG wilayah Yogyakarta memprediksi gelombang tinggi masih akan terjadi hingga beberapa waktu ke depan. Warga pesisir pantai terutama di wilayah pantai selatan dihimbau untuk lebih waspada dan juga mengurangi aktivitas di pantai dan laut. Untuk tinggi gelombang 4-5 meter. Untuk himbauan agar selalu hati-hati mengingat Pantai Parangtritis ombaknya tidak menentu, Mbak. Jadi tinggi, sekali tinggi, ada yang kecil. Sejak beberapa hari lalu, gelombang tinggi terus terjadi di perairan pantai selatan. Sehingga masyarakat dihimbau agar lebih waspada saat beraktivitas di pantai. Petugas BMKG terus memperbarui informasi cuaca dan gelombang-gelombang tinggi yang terjadi hampir merata di sejumlah wilayah Indonesia. Wardah Tita Utami, Bantul, Yogyakarta. Jogja kembali didesak parkir liar. Masalah parkir liar di Yogyakarta kembali marak terjadi, terutama di kawasan wisata dan pusat keramaian. Hal ini tidak hanya merusak estetika kota. Baik, terima kasih Dikri. Sekarang saya berada di Jalan Pasar Kembang yang dimana di area ini banyak sekali terdapat mobil dan motor yang parkir liar. Dan parkir liar ini seperti di belakang saya contohnya, ini banyak sekali parkir liar yang menyebabkan banyak kemacetan di area tersebut.
Sekian, kembali ke studio. Realitas kelam di balik gemerlap Jogja. Di balik keindahan dan keramaian Yogyakarta, terdapat sisi kelam yang tak jarang terabaikan. Salah satunya adalah kisah pilu para kupu-kupu malam. Wanita-wanita yang terpaksa bekerja di jalanan karena terdesak kebutuhan hidup. Kupu-kupu malam sudah tidak asing lagi dengar di kalangan masyarakat, di mana seorang menyediakan layanan seksual kepada orang lain dengan imbalan uang atau kompensasi lainnya. Hal ini melibatkan transaksi komersial di mana aspek seksual menjadi komoditas utama. Jadi Mbak kan pekerjaannya tuh kalau di masyarakat kan nggak termasuk umum gitu kan, nggak dilegal kan. Terus Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak tuh kerjanya tuh dari kapan? Aku tuh bekerja seperti ini tuh mulai dari aku kuliah, tepatnya dari semester awal gitu, semester 2 lah kira-kira gitu ya, karena tertarik karena teman-teman saya. Awalnya coba-coba gitu? Iya. Habis itu sampai sekarang juga? Sekarang sih cukup jarang, cuman ya adalah 1-2 gitu. Kalau biasanya tuh kalau boleh tahu ya, tarifnya tuh berapa? Mungkin range dari kecil sampai gedenya tuh? Berapa ya? Kalau itu sih ya yang penting cukup buat aku hidup, aku main-main lah, ada lah. Aku nggak bisa sebutin sih, cuman ya belum sampai kalau 2 digit gitu. Udah ada belum kayak toko masyarakat atau apa yang kayak gitu? Ada sih. Biasanya sih kalau kayak gitu sih aku cukup jarang, soalnya aku kurang suka aja gitu. Tidak hanya masyarakat biasa, tidak terpungkiri, tokoh masyarakat juga pernah terlibat dalam skandal prostitusi. Jadi, jagalah generasi sekarang agar kehidupan yang lebih cermolang. Meski maraknya judi online di kalangan masyarakat, tak membuat kami berhenti untuk menginvestigasi salah satu admin judul yang bernama Mr. X. Di sana dia mengatakan bahwa situs yang dikelolanya bernama Juslot99 bisa diatur kemenangannya sedemikian rupa. Apakah benar? Mari kita saksikan investigasi ini. Sebenarnya awalnya itu karena saya pengangguran ya. Jadi saya punya ijazah S1 tapi sangat sulit mencari pekerjaan, dan ujung-ujungnya saya ditawarin oleh teman saya untuk jadi admin slot. Dan ya lumayan lama sih, udah sekitar 3 tahun saya ngejalanin bisnis ini. Paling sebenarnya itu dari banyaknya member yang kita tarik ya. Jadi setiap admin slot itu punya data-data dari mungkin dari website lain yang mendaftar, kemudian kita kirimin lewat WhatsApp dan yang menawarkan link slot kita untuk dimainkan. Sebenarnya kita nggak ada target ya, karena link slot yang saya menjadi admin ini juga sudah lumayan terkenal dan juga ya banyak sih keuntungannya, dan member itu tidak terlalu menjadi patokan untuk direkrut per bulannya. Kalau admin slot tuh ini enggak, Mas, kasih kamu kan sebagai adminnya, dan otomatis ya kasihnya berapa ada patokannya guys. Untuk patokan sih sudah pasti ya dari atasan kita itu untuk gaji tetapnya itu pasti di atas 2 digit per bulannya. Jadi kalau sampai 3 digit berarti itu hanya bonus, atau kita dapat beberapa member yang mainnya itu lumayan royal di situs kita. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist. For that bag and I might
might take a risk. Don't get crushed cause you care about a bitch. Pass the Henny, I'm tryna get lit. Tryna get out my body and shit. Tradisi pawai obor meriahkan bulan suci Ramadan di Bangka. Ribuan warga di berbagai daerah di Bangka mengikuti tradisi pawai obor untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Ramadan di Bangka dan selalu dinantikan oleh masyarakat. Baik, Arif mengabarkan di Mentok, tepat saat ini saya berdiri, tepatnya di belakang saya, sedang dilakukan tradisi pawai obor di Desa Daya Baru Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Tradisi ini rutin digelar pada saat penyambutan bulan suci Ramadan. Para warga beriringan mengelilingi kampung-kampung sambil membawa obor, dan juga tidak hanya membawa obor, warga setempat sambil bersalawatan. Itu adalah tradisi yang dilakukan turun-temurun sambil tersenyum, sambil tertawa bahagia, dan juga membawa alat drum band untuk memeriahkan tradisi ini. Para warga mengatakan tradisi ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga merupakan simbol kebersamaan dan keistiqomahan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Baik, itu saja, kembali ke studio, Arif melaporkan. Selain di Bangka, Festival Takbir Keliling di Kelurahan Tridadi, Sleman, Yogyakarta kembali digelar untuk memeriahkan perayaan Idul Fitri. Tahun ini, Festival Takbir Keliling semakin istimewa dengan dekorasi kreatif yang terbuat dari bahan-bahan daur ulang. Ya, Zikri dan juga pemirsa, hari ini saya berada di Kabupaten Sleman, tepatnya di Kelurahan Tridadi, di mana sedang diadakannya lomba dan juga pawai takbir keliling yang diikuti kurang lebih 1.500 hingga 2.000 peserta yang sudah dikelompokkan menjadi 15 kelompok, di mana di setiap kelompok ini terdiri dari 100 hingga 300 peserta. Umat Islam di berbagai daerah menyambut datangnya Idul Fitri dengan beragam tradisi, salah satunya dengan Festival Takbir Keliling yang dilakukan di Kelurahan Tridadi. Ini ada beberapa nilai di mana kita hari ini mengusung tema recycle atau menggunakan barang-barang yang tidak menggunakan barang baru, tapi kita memanfaatkan barang-barang bekas. Nanti kita lihat mana yang menggunakan bahan-bahan bekas, ada yang menggunakan kantong semen dijadikan sebagai tank, ada yang menjadikan sebagai bentuk baju, kostum, dan lain-lain. Wardah Tita Hutami melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Liburan Lebaran tahun ini di Sarangan kembali dipenuhi kemacetan panjang. Ribuan wisatawan memadati kawasan Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Pada puncak libur Lebaran tahun ini, hal ini menyebabkan kemacetan parah di sepanjang jalan menuju Sarangan yang mencapai hingga 10 km. Selamat siang, saat ini saya mengabarkan dari Jalan Sarangan yang menuju kota Kabupaten Magetan. Terpantau saat ini jalan bisa dibilang cukup ramai lancar dan beberapa kendaraan yang melintas juga terpantau mengalami kemacetan hingga ke arah Pasar Pelawasan hingga beberapa kilometer. Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik, diharapkan selalu memantau melewati aplikasi ataupun melalui siaran radio untuk menghindari terjadinya kemacetan. Terima kasih, kembali ke studio.
Wahana Apiari Ibarbo Park menjadi salah satu destinasi wisata baru di Yogyakarta yang sedang viral di media sosial. Taman wisata ini hadir dengan berbagai daya tarik yang menarik untuk dikunjungi. Selamat datang. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di objek wisata Ibarbo. Saat ini saya berada di wisata yang bisa kalian lihat di sini ada miniatur-miniatur, dan juga di sini tidak hanya miniatur saja tapi banyak berbagai hewan. Mulai dari burung dan lain-lain. Oke, dan di sini juga tiketnya cukup murah, yang dibanderol dengan harga satu orang 30.000, sedangkan anak kecil yang ukuran tinggi badannya 80 cm itu dibayar dengan gratis. Dan jangan lupa pantengin terus perjalanan kita kali ini, oke? Ibarbo merupakan tempat wisata yang ramai dikunjungi wisatawan untuk mengisi hari libur. Ibarbo menyajikan beberapa tempat dari indoor maupun outdoor. Sedangkan outdoor terdapat beberapa satwa dari kera hingga iguana. Tidak hanya itu saja, Ibarbo mengadakan pertunjukan hewan pada pukul 11 WIB. Di sini juga terdapat aksesoris maupun oleh-oleh buat kalian bisa bawa pulang untuk sanak saudara kalian. Ibarbo sendiri dapat menjadi referensi liburan untuk keluarga kalian. Saya Arif Nuriksan, Sleman, Yogyakarta. Mencari tempat wisata alam yang indah dan asri di Yogyakarta, jangan lupa untuk mengunjungi Ledok Sambi. Terletak di kaki Gunung Merapi, Ledok Sambi menawarkan panorama alam yang menakjubkan dengan udara segar dan sejuk. Ledok Sambi, objek wisata yang bernuansa pedesaan ini berlokasi di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman yang berjarak 18 km dari pusat kota Yogyakarta. Di sini pengunjung dimanjakan dengan pemandangan yang asri untuk melepas penat sambil bermain di pinggir aliran sungai yang tenang. Selain karena keindahan alamnya, wisata yang terletak di kaki Gunung Merapi ini belakangan ramai dikunjungi wisatawan karena tiket masuknya tidak dipungut biaya alias gratis. Untuk yang suka aktivitas menantang, di sini juga tersedia ragam wahana seperti paintball, memanah, dan juga flying fox yang melintasi Kali Kuning sepanjang 280 meter dengan membayar mulai dari 25.000 per orang. Wardah Tita Utami melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Museum Sonobudoyo di Yogyakarta menghadirkan wahana interaktif baru yang menarik dan edukatif. Wahana ini memungkinkan pengunjung untuk belajar tentang pelajaran dan budaya Jawa dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif. Nah guys, kalian ini udah di Jogja tapi nggak tahu nih pengen kemana. Nih aku ada saran buat kamu untuk mengisi liburan kamu nih. Ayo ikutin keseruannya. Museum Sonobudoyo adalah museum pertama yang dibangun di kota Yogyakarta dengan ciri khas arsitektur Jawa klasik yaitu rumah joglo. Museum Sonobudoyo memiliki berbagai koleksi prasejarah yang terdiri dari beberapa ruangan, terutama ruangan pasrem, ruang klasik Islam, ruang batik, ruang wayang, ruang topeng, hingga ruang yang berisi mainan yang sering dimainkan di masa lalu. Nah, gitu aja sedikit cuplikan dan informasi buat kalian yang ingin berkunjung khususnya ke daerah istimewa Yogyakarta. Jangan lupa berkunjung di Museum Sonobudoyo. Saya Arif, Yogyakarta, melaporkan. Sekian informasi untuk hari ini, semoga bisa menginspirasi Anda. Saya MD Krinugraha, kami bersama tim yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih.